mass destruction point. The Messiah's program was called Orion. Cerita dimulai dengan menampilkan sekelompok siswa dari sekolah astronomi yang menerima misi untuk menemukan objek langit. Salah satu siswa bernama Leo melihat sebuah benda misterius yang sangat terang. Dengan cepat, Pak Pri meminta Leo untuk mengambil gambar objek tersebut, yang kemudian akan dikirim kepada Dr. Wolf untuk dianalisis lebih lanjut. Saat memeriksa objek itu, Dr. Wolf terkejut saat menyadari bahwa benda itu bukan bintang, melainkan sebuah komet yang ternyata sedang mendekati orbit bumi. Ia pun segera melaporkan temuan ini kepada NASA. Namun, dalam perjalanan, Dr. Wolf mengalami kecelakaan yang membuat mobilnya terbakar. Setahun kemudian, terlihat kesibukan di sebuah kantor stasiun TV yang sedang membahas pengunduran diri sekretaris keuangan bernama Alan Rittenhouse. Dari berbagai informasi yang beredar, mereka memiliki berbagai teori mengenai alasan pengunduran diri tersebut. Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, seorang reporter bernama Jenny menemui seorang wanita bernama Ellie. Namun, Jenny merasa tidak puas dengan jawaban Ellie, sehingga ia memutuskan untuk menemui Alan secara langsung. Saat bertemu, Jenny pun mengajukan beberapa pertanyaan terkait kontroversi pengunduran Alan. Dengan ekspresi ragu, Alan menjelaskan bahwa dia mengundurkan diri karena istrinya sedang sakit dan membutuhkan perawatan. Setelah pulang, Jenny tiba-tiba dihampiri oleh sekelompok pria berpakaian rapi yang memintanya berhenti dan membawanya ke suatu tempat yang tampak seperti dapur. Ia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa orang yang membawanya ke sana adalah Presiden Tom. Sang presiden menjelaskan bahwa bumi kini kedatangan tamu yang bisa menyebabkan kiamat, dan meminta Jenny, sebagai jurnalis terkenal, untuk tidak menyebarkan informasi ini agar tidak menimbulkan kepanikan massal. May I? Listen, young lady. Beberapa saat kemudian, Jenny mulai mencari informasi yang berkaitan dengan pernyataan presiden tersebut. Di sisi lain, meski karir Jenny terlihat sukses, ada masalah dalam keluarganya. Ayahnya meninggalkan ibunya untuk menikah dengan wanita lain yang membuat ibunya depresi dan hidup mereka menjadi berantakan. Itulah sebabnya Jenny sangat membenci dan kecewa pada sang ayah. Jenny. I gotta go. Di Gedung Putih, presiden yang tidak ingin rakyatnya panik akhirnya melakukan pidato resmi untuk menjelaskan potensi dampak jika komet tersebut benar-benar jatuh ke bumi, serta solusi yang akan diambil. Ia mengungkapkan bahwa ukuran komet itu lebih besar daripada Gunung Everest dan beratnya mencapai 500 miliar ton. Ini berarti, jika komet itu menabrak bumi, segala bentuk kehidupan akan punah. Setelah peristiwa itu terjadi, untuk menghindari hal serupa, presiden pun akan mengirim sebuah misi bernama MESAS. Misi ini merupakan hasil kolaborasi antara Amerika dan Rusia. I'd like the world to meet some extraordinary with the Messiah. American astronauts and one Russian are at Cape Colonel Mikhail Tulchinsky, pilot Andrea Baker. Ketika Jenny bertanya tentang nama komet tersebut, presiden menjelaskan bahwa komet itu dinamakan Wolf Kuderman, sesuai nama orang yang pertama kali menemukannya. Secretary Rittenhouse did not leave. Biederman. Secretary Rittenhouse served his country with full. Di rumah Leo, saat ia sedang menonton berita bersama keluarganya, tiba-tiba mereka terkejut melihat banyak orang yang datang. Mereka tidak menyangka temuan Leo akan membawa dampak besar bagi planet bumi, sehingga kini dirinya mendadak terkenal karena namanya dipakai untuk menamai komet itu. Sebelum keberangkatan, semua anggota kru diberi kesempatan untuk bertemu dengan keluarga mereka sambil bercengkrama dengan kru lain. Ini dimaksudkan agar keakraban di antara mereka semakin terjalin. Setelah merasa cukup, para kru pun berangkat menuju pesawat utama. Begitu berada di dalam pesawat, mereka meluncur menuju komet tersebut, sementara mata mereka terheran-heran melihat betapa besarnya ukuran komet itu. Di sisi lain, Jenny ditugaskan untuk menyiarkan secara langsung peristiwa historis yang akan mereka saksikan.
Tidak jelas bagaimana Jenny bisa mendapatkan gambar secara langsung. Okay, we've lost picture now. Pada saat mereka melewati debu komet, mereka harus berusaha menghindari batu-batu kecil yang ukurannya cukup besar. Peristiwa itu disaksikan langsung oleh semua orang di bumi, dan berkat keterampilan kapten pesawat, mereka berhasil melewati debu tersebut tanpa mengalami kerusakan. Setelah mengamankan pendaratan pesawat, keempat anggota kru segera keluar dan mencari lokasi yang tepat untuk mulai mengebor dengan alat khusus yang dilengkapi bom nuklir. Mereka diberi waktu kurang dari 2 jam sebelum sinar matahari muncul. Ketika bor mulai masuk ke dalam, sebuah masalah muncul ketika mesin bor tiba-tiba terhenti. Hal ini tentunya akan menghabiskan waktu mereka, sehingga komandan yang bernama Oren memutuskan untuk masuk dan memeriksanya secara langsung. Ternyata, bor itu terhenti karena terhalang batu besar. Dengan waktu yang semakin sedikit, komandan pun berusaha sekuat tenaga memukul bor agar berfungsi kembali. Begitu bor kembali hidup, mereka menarik komandan keluar, dan bersamaan dengan itu, sinar matahari pun muncul, menyebabkan letupan gas di permukaan komet. Peristiwa tersebut membuat seorang kru bernama Agus terlempar akibat semburan gas, sementara kondisi mata komandan terganggu akibat sinar matahari. Close them as we go. Kabar mengenai hilangnya Agus pun tersebar di kalangan kru, namun karena waktu tidak mendukung untuk mencarinya, kapten memutuskan untuk segera meledakkan bom nuklir yang telah dipasang sebelumnya. The weapons armed. Pesawat mengalami guncangan hebat dan mengeluarkan percikan api kecil setelah terjangan gelombang ledakan, tetapi semua itu berhasil diatasi berkat kerjasama tim yang baik. Sayangnya, ledakan besar tersebut tidak cukup untuk menghancurkan komet, justru malah membaginya menjadi 2, dan kini kedua bagian sedang menuju bumi yang bisa menimbulkan bencana lebih besar. Preparing to coordinate with the Russians, a massive, however, did not destroy the make some decisions together. 1 6 miles wide. Presiden berencana untuk mengirim rudal jelajah bernama Titan, yang merupakan milik Rusia. Akan tetapi, kendala muncul karena rudal tersebut baru bisa diluncurkan saat komet sudah sangat dekat dengan bumi, yang jelas membuat misi ini berisiko tinggi. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, Presiden telah menyiapkan bunker bawah tanah yang dapat digunakan untuk berlindung selama lebih dari 2 tahun. Namun, hanya 1 juta orang saja yang dapat masuk ke sana, yaitu mereka yang memiliki keahlian di bidang yang diperlukan. May the Lord bless you. Over 5,000. What I mean is, Keesokan harinya, Jenny menemui ibunya untuk mengenang kenangan masa lalu mereka. Sementara itu, Leo terlihat tengah mengayuh sepeda menuju rumah Sarah. Di sana, ia bertemu dengan ayah Sarah yang sedang membersihkan gudang di samping rumah. Saat bertemu, Sarah menceritakan bahwa keluarganya tidak terpilih untuk pergi ke tempat penampungan, di mana Leo berencana menikahi Sarah agar keluarganya bisa ikut bersama Leo. Singkat cerita, hari penjemputan pun tiba, tetapi sayangnya, militer hanya mengizinkan Sarah untuk pergi, sedangkan orang tuanya tidak dapat ikut karena tidak terdaftar. Dengan penuh pengabdian, Sarah memutuskan untuk tetap tinggal dengan orang tuanya di kantor. Jenny yang sedang bekerja menerima telepon dari ayahnya dan terlihat duduk di kursi sambil mendengarkan suara hujan yang dingin. Namun, karena masih merasa kecewa pada ayahnya, Jenny menolak untuk ikut dan lebih memilih naik taksi. How does it feel? Mereka berkumpul di tempat bawah tanah yang akan menjadi perlindungan bagi makhluk hidup. Ketika Leo tiba di sana, ia menyaksikan pemandangan menyedihkan melihat banyak orang yang tidak bisa masuk. Setelah mendapatkan pengarahan, Leo pun membatalkan niatnya untuk masuk ke dalam tempat berlindung tersebut dan meminta izin kepada orang tuanya untuk mengambil Sarah, yang nasibnya tidak diketahui.
Sementara itu, Jenny berada di kantor dan kedatangan ayahnya secara langsung. Ia diberi foto-foto kenangan di masa lalu. Ternyata, ayahnya juga tidak terpilih, sehingga ia meminta Jenny untuk menjaga foto-foto tersebut dengan baik. Years old, how would I remember that? Setelah pertemuan dengan ayah, Jenny mendapatkan tugas untuk melaporkan peluncuran rudal Titan, tetapi tak lama kemudian, Presiden mengumumkan bahwa rudal itu gagal mengenai komet. Presiden juga menjelaskan bahwa komet itu akan jatuh di Laut Atlantik, yang berpotensi menimbulkan tsunami setinggi 100 meter yang dapat mengancam kota. Getting away from the path will be anywhere from 1,000 traveling at 1,100 miles an hour. Merasa tak ada jalan lain, Kapten merencanakan tindakan berisiko untuk masuk ke celah komet dengan tujuan meledakkan 4 nuklir secara bersamaan. Meskipun awalnya ditentang oleh rekannya, mereka akhirnya setuju untuk menghubungi pusat guna meminta akses kode nuklir. Get the arming codes. Get the goddamn... Yeah, we don't have time to talk, Houston. Jenny tampaknya masih beruntung karena terpilih, namun melihat sahabatnya yang memiliki anak kecil, ia memutuskan untuk menukarkan kursinya. Dia memilih untuk tidak ikut dan akan menemui ayahnya. You say goodbye to Sementara itu, Leo yang baru tiba berteriak memanggil nama Sarah, tetapi ketika melihat rumah yang kosong, ia teringat akan motor di gudang yang bisa ia manfaatkan. Setelah menemukan Sarah terjebak dalam kemacetan, Leo segera mengajaknya untuk pergi dari sana. Sebelum berangkat, ibunya menitipkan adiknya kepada Leo dan Sarah, sementara mereka berdua memilih untuk tetap di tempat itu dan pasrah akan nasib mereka. Di sisi lain, Jenny yang sudah sampai di rumah menghampiri ayahnya, dan mereka berdiri di tepi pantai menunggu ombak menggelinding ke arah mereka. Beberapa saat kemudian, komet pertama melintas tepat di langit kota. Alih-alih melarikan diri untuk menjaga keselamatan mereka, mereka justru terdiam seolah-olah menyaksikan tagihan listrik yang terlupakan. Sebuah gelombang besar muncul akibat dari ledakan yang baru saja terjadi. Jenny tampak memeluk ayahnya untuk yang terakhir kalinya, saat gelombang itu menuju kota dengan kecepatan luar biasa. Di tengah kepanikan orang-orang yang melarikan diri. Dalam situasi tersebut, Leo berusaha memasuki hutan dengan keterampilan yang dimilikinya, dan dia berhasil mencapai tempat aman tepat sebelum ombak itu menelannya. Di sisi lain, di dalam pesawat Mesias, para kru sedang bersiap menghadapi komet kedua yang tak lama lagi akan menghujani planet bumi. Sebelum memulai misi mereka, mereka diberikan kesempatan untuk melakukan video call untuk terakhir kalinya. I'm here. I can hear you. Setelah semua siap, mereka langsung masuk dan meledakkan bom nuklir yang menciptakan efek layaknya kembang api. Farms and towns